Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi.net. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menulis artikel dengan fee minimal Rp50.000. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menulis artikel hingga 1000 kata. Nah, di video ini saya juga akan membahas bagaimana kelebihan artikel 1000 kata. Nah, baik itu bagi pembaca, bagi Google ya sebagai mesin pengindeksnya, juga bagi seorang penulis dan juga pemilik blog. Oke, sudah siap? Baiklah, mari kita mulai. Sebagaimana yang banyak ditanyakan ya oleh teman-teman penulis artikel ya kepada saya melalui Messenger atau melalui WA ya. Kenapa artikel itu kok sekarang standarnya adalah 1000 kata. Nah, mungkin kalau beberapa tahun yang lalu ya, sekitar mungkin tahun 2010, 2011 atau sebelum 2015 itu artikel itu hanya cukup dengan 350 kata ya. Tapi sekarang memang yang terbaik itu adalah minimal 500. Nah, lebih baik lagi 700 bahkan 1000 kata. Nah, tapi ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti saya bacakan ya beberapa pertanyaannya. Misalkan seperti ini. Bagaimana Mas Iwan cara menulis artikel 1000 kata? Nah, 1000 kata ini kan memang tidak sedikit ya, apalagi bagi kita yang tidak biasa menulis artikel. Jadi kalau satu halaman itu A4 itu kan 300 kata. Nah, 1000 kata ini adalah 3 halaman A4 lebih, mungkin 3,5 halaman ya, 1000 kata. Nah, ini tentu bukan hal yang mudah. Nah, ini ada banyak kata gitu dibanding hanya 300-an halaman ya, seperti itu. Jadi memang untuk menulis artikel 1000 kata ini kita harus mempunyai strategi yang jitu ya. Jangan sampai kita menulis ternyata sampai di pertengahan udah selesai idenya, ternyata baru 200 kata atau hanya tidak sampai 500 kata. Nah, berikut saya berikan caranya. Cara supaya kita bisa menulis artikel 1000 kata. Karena apa? Artikel 1000 kata ini adalah fee-nya itu sudah di kisaran Rp50.000. Nah, sebagaimana judul kita, cara menulis artikel 1000 kata dengan fee Rp50.000. Baik, beginilah cara menulis artikel 1000 kata. Yang pertama, kita membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini adalah poin-poin yang nanti akan kita bahas dalam artikel. Nah, jadi kita akan menulis artikel itu kita sudah siapkan poin-poinnya. Nah, 3 poin besar dalam artikel itu adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Nah, pembukaan ini biasanya isinya adalah hanya intermezzo ya. Jadi bagaimana kita menggiring pembaca dulu kepada tulisan kita. Misalkan di sini contohnya bisnis online ya misalkan. Jadi kita menuliskannya bisnis online sekarang ini semakin berkembang. Nah, tidak hanya bagi orang yang fokus awalnya itu mempunyai bisnis, tapi juga mereka yang sebagai karyawan, nah seperti itu. Itu juga mempunyai bisnis sampingan berupa bisnis online dan seterusnya. Itu contoh intermezzonya ya. Lalu yang kedua adalah isi. Nah, isi artikel itu kita bisa bagi lagi ya menjadi beberapa bagian, misalkan definisi, yang kedua manfaat, yang ketiga perkembangan saat ini, yang keempat manfaatnya ke depan atau peluangnya ke depan. Misalkan dalam contoh yang kita berikan tadi yaitu bisnis online ya. Nah, jadi untuk definisinya adalah bisnis online adalah bisnis yang menggunakan perangkat online sebagai media dasarnya, misalkan seperti itu. Manfaatnya nanti dijabarkan lagi, manfaat bisnis online adalah
bisa menjangkau seluruh konsumen di dunia gitu dengan mudah, dengan biaya terjangkau dan lain sebagainya. Terus perkembangan saat ini. Nah, perkembangan bisnis online saat ini sangat berkembang pesat. Nah, hal ini disebabkan oleh makin banyaknya manusia yang menggunakan internet dalam kehidupannya. Jadi pengguna internet dari tahun ke tahun itu kan terus berkembang. Nah, dengan perkembangan ini maka bisnis online akan selalu mengalami peningkatan. Nah, seperti itu untuk perkembangannya ya, penjabarannya. Lalu manfaat atau peluangnya ke depan. Nah, ini manfaat atau peluang bisnis online ke depan akan semakin bagus. Nah, karena setiap orang membutuhkan usaha sampingan. Bahkan beberapa orang menjadikan bisnis online ini menjadi sumber penghasilan utama. Nah, seperti itu. Jadi poin-poin dalam artikel ini harus kita tulis lebih dahulu. Tidak bisa kita serta-merta menulis artikel tanpa poin-poin. Nanti akan kebingungan arahnya ya. Lalu yang selanjutnya penutup. Nah, dengan penutup ini tujuannya adalah bagaimana kita memberikan ajakan kepada pembaca. Nah, penutup ini lebih baik lagi jika kita memberikan motivasi agar mereka bisa action. Nah, tujuannya bagaimana kita memberikan penutup ini, kalau dalam buku itu memberikan saran ya. Jadi saran atau ajakan supaya mereka tertarik dalam hal ini untuk melakukan bisnis online. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa harus 1000 kata untuk artikel? Nah, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman ya. Jadi memang 1000 kata ini karena berdasarkan yang pertama, artikel 1000 kata atau dengan banyak kata ya, atau artikel yang panjang itu kita bisa menjelaskan sebuah gagasan itu dengan lebih detail, lengkap, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, tentunya artikel yang lebih panjang itu akan lebih mudah terindeks oleh mesin pencari ya, dalam hal ini Google. Jadi yang kedua ini bisa kita simpulkan adalah lebih disukai Google. Nah, karena apa? Karena Google saat ini itu sudah membaca sebuah artikel itu seperti apa ya, kebiasaan manusia ya. Jadi dengan kita itu mudah memahami sebuah artikel, itu juga akan mudah dipahami oleh Google, seperti itu. Lalu yang ketiga, bagi penulis. Nah, bagi penulis ini tentunya 1000 kata ini akan memberikan income yang lebih besar ya. Sebagaimana yang saya sebut tadi di judul, bahwa bagaimana kita menulis artikel dengan fee minimal 50.000, itu maksudnya dengan kita mempunyai kemampuan menulis 1000 artikel. Maksudnya 1000 kata per artikelnya ya. Jadi bagi penulis artikel itu bisa memberikan fee yang lebih besar, sedangkan bagi pemilik blog ya yang tidak menulis sendiri artikelnya, artikel 1000 kata ini bisa meningkatkan post authority, bahkan domain authority. Nah, apa itu post authority? Post authority adalah post yang dinilai mempunyai nilai yang tinggi atau kepercayaannya itu oleh publik itu tinggi. Jadi postingan itu sangat bagus gitu dan bisa dipercaya. Nah, domain authority adalah domain pada suatu blog yang dinilai mempunyai authority yang tinggi. Jadi domain authority ini biasanya dia menjadi backlink ya. Jadi misalkan saya menulis sebuah artikel, nah referensinya ini dari apa? Dari blog yang lebih terpercaya. Nah, seperti itu. Misalkan blog saya penuliskreatif.com, jika itu menulis tentang penulisan biografi, maka backlinknya ke blog saya yang lain. Itu ada penulisbiografiindonesia.com. Nanti bisa dikunjungi ya, dua blog itu, penuliskreatif.com dan penulisbiografiindonesia.com. Atau misal saya membahas tentang jasa penulisan buku, nanti ada blog saya yang lain juga. Nah, sebagai blog authority-nya jasapenulisanbuku.com, seperti itu. Jadi memang pembahasan tentang artikel ini memang sangat menarik ya. Karena apa? Menulis artikel itu tidak
butuh panjang, hanya ya mungkin kisaran 1000 atau 1500 kata, terus kita bisa mendapatkan uang lebih cepat. Dan pastinya dengan kemampuan kita menulis artikel yang lebih panjang itu, fee-nya akan lebih besar. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang bagaimana kita menulis artikel dengan fee minimal Rp50.000. Bagi kalian yang menyukai konten ini, bisa like, komen, dan share. Nah, juga silahkan untuk bertanya ya, dengan pertanyaan nanti kita buatkan kontennya ya, seperti konten saat ini. Juga bagi yang ingin update konten dari kami, caranya cukup mudah, cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin cukup sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.